pulang ke rumah. Kemudian malam mereka tidur. Ketika sedang tidur, menjelang tidur, keduanya Fatimah dan Ali sudah masuk ke dalam selimut. Mereka berselimut berdua, suami istri, satu selimut. Tiba-tiba datang Nabi SAW ke rumah mereka. Menjelang tidur, datang Rasulullah SAW ke rumah putrinya itu. Mereka sedang berada dalam selimut, satu selimut. Disebutkan di sini, idza ghattaya ru'usahuma badat aqdamuhuma. Apabila keduanya menutupi kepala keduanya, maka nampak kaki mereka. Jadi ketika selimutnya ini selimut pendek, tidak cukup kain untuk dua orang. Kalau tutup kepala nampak kaki. Wa idza ghattaya aqdamahuma inkashafat ru'usuhuma. Kalau mereka menutup kaki mereka, terlihat kepala mereka. Jadi begitu sederhananya kehidupan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhuma di rumah mereka. Mengikuti gaya ayahanda mereka. Rasulullah juga hidup sangat sederhana dengan istri-istrinya. Terkadang mereka melewati hari-hari berhari-hari tanpa mengepul asap di rumah mereka. Tidak ada yang bisa mereka masak. Begitulah hidup Nabi SAW. Padahal Nabi kalau dia mau, dia gunakan satu doa mustajabnya untuk merubah gunung menjadi emas bisa. Itu gunung-gunung yang ada di Madinah itu kalau didoakan oleh Nabi dengan izin Allah itu bisa jadi emas semuanya. Tapi Nabi SAW tangguhkan kesenangan-kesenangan dunia itu untuk akhiratnya. Jadi hidup yang penuh dengan kezuhudan, hidup wara', qanaah, inilah kehidupan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ketika mengetahui ayah mereka datang, fasara, akhirnya kedua mereka ini bangkit bangun ingin menyambut Rasulullah SAW yang datang ke rumah. Karena kalau Nabi datang ke rumah ini mulia sekali, luar biasa. Para sahabat senang sekali. Sebuah kemuliaan ketika rumah mereka didatangi, dikunjungi oleh Nabi SAW. Makanya sahabat-sahabat itu kalau datang Nabi ke rumah, itu mereka minta agar Rasulullah salat di rumah mereka. Salat sunat di rumah mereka. Kemudian di tempat Nabi salat itu mereka buat semacam musola. Di rumah itu kalau kita ada rumah, Pak, bagus dibuat satu tempat khusus untuk salat. Musola di dalam rumah. Para sahabat dulu membuat itu. Khususnya di tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi dan Nabi salat di situ. Mereka jadikan sebagai tempat salat di dalam rumah. Mereka hidangkan macam-macam. Jadi tamu istimewa. Karena mereka ini melihat Nabi SAW sebagai hamba Allah yang paling mulia. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Padahal setiap hari ketemu. Setiap hari berjumpa dengan Nabi. Melihat Nabi SAW. Tapi seolah-olah tidak habis-habis keajaiban Rasulullah itu pada diri mereka. Jadi betul-betul mereka melihat Rasulullah itu benar-benar sebagai mukjizat dari Allah. Sebagai tanda kebesaran Allah yang tidak ada habis-habisnya. Beda dengan kita. Mungkin kita kalau datang Rasulullah cuma hari pertama saja yang heboh. Semua ingin lihat Rasulullah bagaimana. Tapi kalau sudah tiap hari ketemu Rasulullah di pajak impres umpamanya, udah biasa, tidak ada lagi yang istimewa. Kenapa? Karena kita melihat mukjizat seperti itu. Tidak melihat kepada esensinya, tapi kita melihat kulit luarnya saja. Kita lebih terkagum-kagum kalau melihat ada tulisan Allah di langit. Tulisan Allah di langit. Nah, itu mukjizat sama kita. Pergantian siang dan malam yang sebenarnya luar biasa keajaibannya tidak mukjizat bagi kita. Mereka melihat Rasulullah itu sebagai sosok Rasulullah, sebagai tanda kebesaran Allah yang hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak puas-puas melihat Nabi SAW, tidak pernah bosan dengan Nabi SAW. Walaupun tiap hari melihat, tiap hari berjumpa di masjid, di mana-mana, di pasar. Begitu datang Rasulullah ke rumah mereka, istimewa sekali, seolah-olah belum pernah datang ke rumah itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tadi cepat-cepat bangkit seperti datang tiba-tiba tamu agung gitu, karena tamunya Rasulullah SAW. Melihat itu Nabi SAW mengatakan, maka anakuma, tetaplah di tempat kalian. Jadi jangan beranjak dari tempat tidur, tidur aja. Tetap di tempat tidur, tetap berselimut. Dalam satu riwayat, Nabi masuk ke dalam itu. Masuk dalam rumah, masuk dalam kamar anaknya itu. Fatimah dengan Ali sedang berselimut. Nabi duduk di tengah-tengah. Di posisi kepala Fatimah, putrinya. Nabi duduk di posisi kepala. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha
Karena saking malunya dia kepada ayahandanya, dia masukkan kepalanya ke dalam selimut. Kenapa? Malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia ayahnya. Tidak ada masalah Nabi melihat rambutnya, melihat kepala. Tidak, dia malu sama ayah. Dia masukkan kepalanya ke dalam selimut. Nabi duduk tepat di bagian kepala Fatimah radhiyallahu anha, di antara dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua anaknya itu, "Ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani." Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kalian tadi minta pembantu, minta hamba sahaya. Saya akan beritahukan satu resep, satu kunci, satu ilmu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Nih saya kasih rahasianya. Mau enggak? Faqala bala, kami mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan beberapa kalimat, ucapan yang diajarkan oleh Jibril kepada beliau, yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kalau ini diamalkan, itu lebih baik dari pembantu. Artinya Allah beri kekuatan, Allah beri keberkahan, sehingga akan banyak hal yang bisa terselesaikan dengan izin Allah daripada sekedar seorang pembantu. Apa kalimat-kalimat itu? Ya, tusabbihani fi duburi kulli salah 10. Kalian membaca tasbih selesai salat 10 kali. Baca subhanallah, subhanallah 10 kali. Wa tuhammidani 10. Membaca tahmid, baca alhamdulillah 10 kali setelah salat. Wa tukabbirani 10. Baca takbir Allahu akbar 10 kali. Setelah salat. Ini makanya zikir-zikir setelah salat ini bervariasi Bapak Ibu sekalian. Tidak satu model. Ya, berdasarkan hadis-hadis riwayat sahih yang ada, cara kita baca tasbih tahmid setelah salat itu ada setidaknya ada 4 macam. Mungkin kalau ada yang menemukan lebih silakan, nanti tidak ada masalah. Setidaknya ada 4. Yang pertama, boleh kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Tak mesti 33 kali, 10 kali pun boleh. 10 kali. Itu ada riwayatnya, hadisnya sahih. Silakan diamalkan sekali-kali. Apalagi mungkin dalam kondisi buru-buru ya. Ini sudah ada jalan keluarnya. Tidak mesti tunggu 33 kali. 10 kali juga boleh. Itu cara yang pertama. Hadisnya sahih. Cara yang kedua, seperti biasa. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian yang ke-100, baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Seperti yang sudah biasa kita amalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh juga itu dibaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sampai 33 kali. Boleh seperti itu. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah tahlil. Cara yang ketiga, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Di situ tidak disebutkan la ilaha illallah, tapi tahmidnya 34 kali. Berarti jumlahnya 100. Cara yang keempat, membaca tasbih 25 kali, membaca tahmid 25 kali, membaca takbir 25 kali dan membaca tahlil la ilaha illallah 25 kali. Jumlahnya 100 juga. Bisa kira-kira diingat ya? 10 33 tambah 1 la ilaha illallah itu. Kemudian 33 itu rumusnya. Kemudian 25. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlilnya la ilaha illallahnya 25. Terserah mau pakai yang mana. Jadi para ulama bilang kalau kita variasikan itu bagus. Karena Nabi mengamalkan semuanya. Maknanya ada hadisnya. Tidak mesti harus satu model saja. Seperti bacaan dalam ruku, bacaan dalam sujud. Rasulullah mengajarkan beberapa macam model bacaan. Boleh divariasikan, silahkan. Sekali-kali diamalkan ini, sekali begitu. Supaya semua hadis-hadis Nabi ini teramalkan oleh kita. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Termasuk ini hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Nabi SAW berpesan kepada putrinya Fatimah dan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib,
membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali dan takbir 10 kali setiap selesai salat fardu. Wa idza awaituma ila firashikuma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, dan apabila kalian ingin tidur, ya, apabila kalian sudah naik ke atas tempat tidur kalian, fasabbiha salasan wa salasin, maka hendaklah bertasbih 33 kali. Wahmida salasan wa salasin, bertahmid 33 kali. Wa kabbira arba'an wa salasin, dan bertakbir 34 kali. Itu ketika mau tidur. Jadi tasbih, tahmid dan takbir ini juga dibaca sebelum tidur. Salah satu doa tidur. Doa tidur pun macam-macam, banyak sekali. Silakan divariasikan. Ini salah satu tawaran Nabi, ya, kepada mereka, kepada putrinya dan kepada kita umatnya. Kata Nabi itu lebih baik dari pembantu tadi. Faqala Aliun, setelah itu diajarkan, diamalkan oleh dua orang ini, oleh Ali dan Fatimah, seperti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, fa wallahi, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, ma taraktuhunna munzu 'allamanihin. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sejak Rasulullah mengajarkannya kepadaku. Jadi para sahabat ni kalau sudah menerima wasiat dari Nabi, hadiah dari Nabi berupa amalan, mereka tidak akan tinggalkan seumur hidup mereka. Mereka amalkan sampai mati. Betul istiqamah, ya. Ali bin Abi Thalib ini menjalani nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bernama Ibnul Kawa bertanya kepada Ali, "Wala Lailatul Siffin? Apakah Anda tetap mengamalkannya dalam Lailatul Siffin, pada malam terjadinya perang Siffin?" Kita tahu perang Siffin itu dahsyat sekali. Perang antara Ali di satu pihak dengan Muawiyah di pihak yang lain. Sudah pernah kita jelaskan bagaimana peristiwa Siffin itu dahsyat sekali. Kata Ibnul Kawa kepada Ali, apakah ini Anda amalkan juga malam perang, ketika perang itu, perang dahsyat itu? Kata Ali bin Abi Thalib, wala lailatul Siffin. Tidak pernah kutinggalkan walaupun pada malam Siffin. Bayangkan pada malam yang sangat genting sekalipun, malam terjadinya perang dahsyat waktu itu, dia tetap mengamalkannya. Tidak dia tinggalkan. Begitulah Ali bin Abi Thalib memegang teguh nasihat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara kisah ataupun riwayat berkenaan dengan kehidupan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang hari-hari mereka hidup dengan penuh kebahagiaan, walaupun hidup mereka penuh dengan kesederhanaan, hidup dengan sangat bersahaja, mengikuti gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lain, riwayat dari Abu Daud Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Pernah Nabi datang ke rumah mereka dan Nabi membawa seorang budak. Ini dalam peristiwa yang lain, setelah peristiwa tadi. Pada suatu ketika Nabi datang membawa seorang budak. Dan Nabi ingin menghadiahkan budak itu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dia hadiahkan budak itu kepada putrinya. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dengan istrinya sedang dalam selimut. Sama kisahnya seperti tadi, mirip. Ya, apabila selimutnya menutupi kepala maka nampak kaki mereka. Apabila menutupi kaki nampak kepala mereka. Tiba-tiba Nabi datang ke sana membawa budak tadi. Kebetulan budaknya ini laki-laki, budak laki-laki, ingin dihadiahkan untuk Fatimah. Ketika nampak itu, Fatimah kemudian menutup kepalanya dengan selimut. Dia tidak malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi bersama Rasulullah ada seorang budak laki-laki. Melihat itu Nabi kemudian berkata kepada Fatimah, "Innahu laisa 'alaika ba's." Tidak mengapa. Tidak perlu ditutup kepala, boleh nampak kepala itu. Innama huwa abuk, karena yang datang ini adalah ayahmu dan budak laki-lakimu. Makanya dalam Islam itu, khususnya dalam mazhab Syafi'i, seorang wanita itu boleh nampak kepalanya, lengannya, kakinya di depan budak hamba sahaya laki-laki miliknya. Karena hamba sahaya laki-laki ini sudah disamakan seperti mahram. Kita boleh enggak lihat kepala, melihat kakak kandung kita dalam keadaan tidak berhijab? Boleh ya, karena kita mahram. Kakak kandung, makcik, ya, dan sebagainya. Yang mahram yang disebutkan. Begitu juga seorang wanita boleh dilihat oleh hamba sahayanya dalam keadaan tidak berhijab. Itu menurut pendapat mayoritas. Sebagai ulama mengatakan
Tidak boleh, walaupun dia budak milik perempuan tersebut, tidak boleh melihat ke semua tubuh wanita tadi. Kenapa di sini boleh? Mereka menjawab hadis ini karena budak yang dibawa oleh Nabi yang ingin dihadiahkan kepada Fatimah adalah budak yang masih kecil, karena menggunakan kata gulam. Pendapat ketiga mengatakan boleh lihat wajah dengan telapak tangan. Ini pendapat ketiga, mungkin pertengahan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Tapi kalau kita membaca rujukan-rujukan dalam kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu membolehkan seorang wanita dilihat oleh budaknya, hamba sahayanya. Hamba sahaya mungkin sekarang tidak ada lagi. Bukan pembantu ya, ini hamba sahaya. Beda pembantu dengan hamba sahaya. Pembantu itu orang merdeka, pembantu sekarang. Ini hamba sahaya, dia punya hukum-hukum khusus yang berbeda dengan orang yang merdeka. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian pertemuan kita untuk malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.